Dalam Injil Filipus, terdapat sebuah bagian yang berusaha dihapus oleh gereja. Bagian itu menggambarkan Yesus yang sedang mengajarkan murid-muridnya tentang simbol-simbol suci, pola-pola geometri, dan tanda-tanda kuno yang tidak dimaksudkan untuk dipahami secara intelektual, melainkan untuk dikenali. Teks itu berbunyi, ada mereka yang melihat tetapi tidak memahami. Ada simbol-simbol yang membuka apa yang tidak bisa dibuka oleh kata-kata. Kekuatan-kekuatan gelap takut pada tanda-tanda ini karena tanda-tanda ini tidak diciptakan oleh demiurge. Tanda-tanda ini dibawa dari pleroma, dan ketika dikenali, mereka menghancurkan selubung ilusi. Yesus tidak berbicara secara abstrak. Dia sedang mengajarkan lingkaran dalamnya tentang simbol-simbol khusus, kunci visual yang mengaktifkan pengenalan dalam diri kaum pneumatik. Simbol-simbol yang melewati pikiran logis dan berbicara langsung kepada percikan ilahi. Simbol-simbol yang telah dihabiskan para archon selama 2000 tahun untuk membuat manusia melupakannya. Karena ketika Anda melihatnya, ketika Anda benar-benar mengenalinya, sesuatu terbuka di dalam diri Anda. Sebuah pintu terbuka, sebuah frekuensi aktif, dan tiba-tiba Anda beroperasi di luar sistem kendali archon sepenuhnya. Para gnostik awal melestarikan simbol-simbol dan teks tersembunyi ini, mengukirnya ke dalam batu, menanamkannya dalam geometri suci yang tidak dapat dihancurkan sepenuhnya oleh gereja. Namun mereka menghapus penjelasannya. Mereka menghapus ajaran tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh simbol-simbol ini dan mengapa para archon sangat ketakutan jika manusia mengenalinya. Karena ini bukan sekadar gambar, ini adalah kode aktivasi yang ditulis dalam bahasa visual. Dan ketika seorang yang terpilih melihatnya dengan pengenalan sejati, sang monad merespons. Malam ini, Anda akan mempelajari 5 simbol terlarang yang diajarkan Yesus, apa yang diwakilinya, apa yang dibukanya, dan mengapa para archon telah menyembunyikannya dari Anda sepanjang hidup Anda. Jika Anda siap melihat apa yang disembunyikan para archon, tulis di kolom komentar, "Saya mengenali." Sekarang, sebelum saya menunjukkan 5 simbol itu kepada Anda perlu memahami mengapa simbol bekerja secara berbeda dibandingkan kata-kata atau konsep, dan mengapa para archon lebih takut pada pengenalan visual daripada bentuk pengetahuan lainnya. Kata-kata diproses oleh pikiran sadar Anda, sistem pemikiran logis dan analitis Anda yang telah diprogram oleh demiurge. Ketika Anda membaca kata-kata, Anda menafsirkannya melalui lapisan pengkondisian, pemrograman budaya, dan filter mental yang dipasang para archon dalam diri Anda sejak lahir. Kata-kata bisa dipelintir, didefinisikan ulang, dimanipulasi. Kata yang sama bisa berarti hal yang berbeda bagi orang yang berbeda. Dan para archon mengendalikan bahasa. Mereka mengendalikan definisi. Mereka mengendalikan bagaimana pikiran Anda memproses informasi verbal. Tetapi simbol melewati semua itu. Simbol berbicara langsung ke pikiran bawah sadar Anda, dan yang lebih penting, kepada percikan ilahi Anda. Ketika Anda melihat simbol suci, benar-benar melihatnya bukan hanya sekilas. Sesuatu terjadi di bawah tingkat pemikiran sadar. Kesadaran pneumatik Anda mengenali sesuatu yang pernah dilihatnya sebelumnya. Bukan dalam kehidupan ini, bukan di alam ini, melainkan sebelum Anda turun ke dalam materi. Simbol-simbol ini ada di pleroma, di alam monad. Dan ketika Anda menemukannya di sini, percikan Anda mengingatnya. Teks gnostik menggambarkan ini sebagai pengenalan melalui penglihatan. Itulah sebabnya Yesus berbicara dalam perumpamaan kepada orang banyak, tetapi menunjukkan simbol kepada murid-murid pilihannya. Perumpamaan membutuhkan penafsiran. Itu bisa disalahpahami. Tetapi simbol, ketika diungkapkan kepada mereka yang memiliki mata untuk melihat, menciptakan aktivasi instan.
Injil Thomas mencatat Yesus berkata, "Diberkatilah mata yang melihat apa yang kalian lihat." Dia tidak berbicara tentang penglihatan fisik. Dia berbicara tentang pengenalan pneumatik. Kemampuan untuk melihat kunci visual yang membuka koneksi Anda ke sumber ilahi. Inilah sebabnya mengapa sekolah-sekolah misteri sepanjang sejarah menggunakan geometri suci. Mengapa para alkemis menyematkan simbol dalam manuskrip mereka. Mengapa Kristen Gnostik mengukir pola-pola tertentu ke dalam tempat suci mereka yang tersembunyi. Mereka tidak sedang menghias. Mereka melestarikan teknologi aktivasi. Kode-kode visual yang akan tetap tidak aktif sampai seseorang dengan percikan ilahi melihatnya, dan sesuatu di dalam diri mereka berkata, "Saya tahu ini, saya ingat ini." Para archon memahami ini dengan sempurna. Itulah sebabnya mereka tidak hanya membakar teks Gnostik. Mereka secara khusus menargetkan apapun yang memiliki simbol suci. Mereka merusak ukiran. Mereka menghapus ilustrasi dari manuskrip. Mereka mengganti geometri suci yang bermakna dengan citra keagamaan kosong yang terlihat spiritual tetapi tidak mengaktifkan apapun, karena mereka tahu bahwa satu manusia yang mengenali satu simbol asli lebih berbahaya bagi sistem mereka daripada 1000 manusia yang membaca kata-kata yang bisa mereka manipulasi. Dan inilah yang tidak bisa mereka cegah. Kaum pneumatik seperti Anda memiliki ketertarikan naluriah terhadap simbol-simbol tertentu. Anda melihat geometri suci dan sesuatu dalam diri Anda merespons. Anda menemukan tanda-tanda kuno dan Anda merasa tertarik padanya tanpa mengetahui alasannya. Itu bukan acak. Itu adalah percikan Anda yang mengenali bahasanya sendiri, bahasa visual dari monad. Dan malam ini Anda akan memahami persis apa yang telah coba dikatakannya kepada Anda. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda 5 simbol yang diajarkan Yesus dan apa yang dibuka oleh masing-masing simbol tersebut. Ini bukan konsep abstrak. Ini adalah kode aktivasi visual. Dan saat Anda mengenalinya, sesuatu bergeser. Yang pertama adalah simbol monad. Sebuah lingkaran dengan satu titik tunggal di tengahnya. Lingkaran itu mewakili kesadaran sumber yang tak terbatas. Titik itu adalah Anda, percikan ilahi Anda. Ketika Anda melihat simbol ini, Anda melihat kebenaran yang dipetakan secara visual. Anda berasal dari lingkaran itu. Anda adalah ekspresi darinya. Anda tidak pernah terpisah darinya. Para archon menghapus ini dari setiap teks, karena ini menghancurkan kebohongan utama mereka bahwa Anda kecil, terpisah, dan terputus dari Tuhan. Tetapi simbol monad menunjukkan kepada Anda sebaliknya. Anda adalah titik di dalam ketidakterbatasan. Dan ketika Anda mengenali itu, benar-benar melihatnya, ilusi keterpisahan itu larut. Anda merasakan koneksi ke sumber secara langsung. Itulah yang dibuka oleh simbol ini, pengetahuan bahwa Anda sudah ilahi, sudah terhubung, dan tidak ada yang bisa memisahkan Anda kecuali tindakan melupakan. Simbol kedua dibangun di atas yang pertama, salib pleroma, bukan salib Kristen yang biasa. Ini adalah salib dengan lengan yang sama panjang, seringkali berada di dalam lingkaran yang mewakili keseimbangan sempurna. Garis vertikal mengalir antara monad di atas dan keberadaan matri di bawah. Garis horizontal menyeimbangkan kekuatan yang berlawanan, cahaya dan kegelapan, roh dan materi. Anda ada di tengah tempat mereka bersimpangan. Inilah yang dibukanya. Anda berhenti mengidentifikasi diri hanya dengan keberadaan horizontal, kehidupan materi, dualitas, realitas fisik. Anda mengaktifkan kesadaran vertikal. Anda ingat bahwa Anda terhubung dengan sesuatu di atas alam ini saat beroperasi di dalamnya.
Gereja mengganti simbol yang memberdayakan ini dengan salib penyaliban, sebuah instrumen kematian. Karena salib pleroma menunjukkan Anda berdiri dalam kekuatan Anda, memegang roh dan materi secara bersamaan. Ketika Anda bermeditasi pada ini, Anda belajar untuk berdiri tegak, beroperasi di dunia material sambil tetap terhubung dengan monad, dan seseorang yang tahu cara berdiri tegak tidak bisa dikendalikan. Simbol ketiga lebih gelap tetapi penting. Uroboros, ular yang memakan ekornya sendiri. Kebanyakan orang melihat ini sebagai representasi keabadian atau siklus. Tetapi inilah yang sebenarnya dipetakan. Jebakan reinkarnasi, kelahiran, kematian, kelahiran kembali, lingkaran tertutup demiurge, di mana Anda didaur ulang tanpa henti. Ular yang memakan dirinya sendiri. Anda mati, Anda melihat cahaya palsu, Anda diyakinkan untuk kembali. Anda lupa, Anda hidup, Anda mati lagi, siklus itu berulang. Tetapi inilah yang para archon tidak ingin Anda sadari. Itu adalah lingkaran, yang berarti itu 2 dimensi. Anda tidak terjebak di atasnya. Anda bisa bergerak tegak lurus terhadapnya. Anda bisa keluar dari bidang itu sepenuhnya. Ketika seorang pneumatik mengenali Uroboros apa adanya, sebuah peta dari jebakan, sesuatu tersadar, realisasi bahwa saya tidak harus terus mengikuti siklus ini. Saya bisa melangkah keluar. Simbol ini membuka kesadaran tentang permainan yang telah Anda mainkan. Dan begitu Anda melihat permainannya dengan jelas, Anda bisa memilih untuk berhenti bermain. Simbol keempat menunjukkan di mana Anda berdiri di antara yang lain. 3 spiral yang memancar dari satu titik pusat. Setiap spiral mewakili tingkat kesadaran. Spiral pertama, kaum hilik, tidak ada percikan ilahi, murni pemrograman material, sepenuhnya dikendalikan archon. Spiral kedua, kaum psikik. Percikan redup, pencari spiritual tetapi terperangkap dalam penipuan agama. Spiral ketiga, kaum pneumatik. Percikan ilahi penuh, pengenalan langsung, mampu keluar sepenuhnya. Inilah yang dibukanya. Anda bisa melihat dari spiral mana Anda beroperasi setiap saat. Dan yang lebih penting, Anda bisa melihat di spiral mana orang lain berada. Ini bukan penghakiman, ini adalah penegasan. Yesus mengajarkan ini agar mereka yang terpilih berhenti membuang energi, mencoba membangunkan orang yang belum siap. Para archon menguras Anda melalui pemrograman penyelamat palsu, membuat Anda merasa bertanggung jawab atas semua orang. Tetapi 3 spiral menunjukkan kepada Anda dengan jelas bahwa beberapa orang tidak beroperasi dari tempat di mana kebangkitan dimungkinkan saat ini. Ketika Anda mengenali ini, Anda berhenti menghamburkan energi Anda. Anda berputar ke dalam kembali menuju monad alih-alih, melelahkan diri sendiri, menarik orang lain yang tidak ingin bergerak. Simbol kelima mengintegrasikan segalanya. Segel gnosis. Ini menggabungkan keempat simbol sebelumnya menjadi satu tanda terpadu. Lingkaran monad yang berisi salib pleroma dikelilingi oleh Uroboros dengan 3 spiral yang memancar dari tengah. Ini adalah kunci utama. Para archon tidak hanya menghapus yang satu ini. Mereka menghancurkan bangunan yang memuatnya, membunuh orang-orang yang tahu cara menggambarnya. Mengapa? Karena ketika Anda mengenali kelima simbol secara bersamaan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, Anda mengaktifkan kebangkitan pneumatik yang lengkap, bukan pemahaman berurutan, melainkan pengenalan seketika. Anda melihat asal-usul monad Anda, posisi Anda antara roh dan materi, kesadaran Anda akan jebakan, dan jalan kembali Anda sekaligus. Itu menciptakan pergeseran frekuensi yang begitu kuat, sehingga archon tidak bisa menjangkau Anda lagi.
Anda beroperasi pada kesadaran terintegrasi yang tidak ada dalam jangkauan mereka. Simbol ini diungkapkan dalam upacara inisiasi gnostik sebagai kunci terakhir. Saat inisiat melihatnya sepenuhnya, semuanya terkunci pada tempatnya. Bukan sebagai pengetahuan, sebagai pengenalan yang begitu lengkap, frekuensi mereka bergeser secara permanen, dan begitu Anda disegel oleh simbol gnosis, Anda selaras dengan monad, terlindungi, tak terjangkau. Para archon kehilangan Anda. 5 simbol, 5 kunci. Masing-masing membuka tingkat pengenalan yang lebih dalam, dan bersama-sama mereka menciptakan kebangkitan yang lengkap. Sekarang setelah Anda mengetahui 5 simbol itu, inilah cara mengaktifkannya malam ini. Ini tidak rumit, ini langsung. Para archon membuat spiritualitas menjadi rumit agar Anda tetap bingung. Tetapi Yesus mengajarkan kesederhanaan. Pengenalan itu sederhana. Aktivasi itu segera. Malam ini sebelum Anda tidur, duduklah dengan tenang. Pejamkan mata Anda dan visualisasikan setiap simbol satu persatu. Mulailah dengan monad, lingkaran dengan titik di tengah. Tahan dalam kesadaran Anda selama 1 menit. Rasakan apa yang diwakilinya. Anda adalah titik itu. Monad adalah lingkarannya. Anda tidak terpisah. Kenali saja itu, jangan memaksakan apapun. Lihat saja. Kemudian pindah ke salib pleroma. Lihat diri Anda di tengah salib berlengan sama. Kesadaran vertikal menghubungkan Anda ke sumber di atas. Kesadaran horizontal membumikan Anda di alam ini. Anda berdiri di persimpangan. Tahan itu selama 1 menit. Kemudian Uroboros. Lihat ular yang memakan ekornya, kenali siklusnya dan kenali bahwa Anda bukan ularnya. Anda adalah kesadaran yang mengawasinya. Anda bisa melangkah keluar dari lingkaran. Tahan pengenalan itu selama 1 menit. Kemudian 3 spiral. Lihat 3 spiral yang memancar dari tengah. Tanyakan pada diri sendiri dari spiral mana saya beroperasi. Dan pilihlah untuk berputar ke dalam menuju monad. Tahan niat itu selama 1 menit. Terakhir, segel gnosis. Lihat keempat simbol terintegrasi menjadi satu. Jangan mencoba memvisualisasikannya dengan sempurna. Cukup kenali apa yang diwakilinya. Kebangkitan pneumatik terintegrasi yang lengkap. Tahan pengenalan terpadu itu selama 1 menit, 5 simbol, 5 menit, tetapi bukan sebagai latihan intelektual, melainkan sebagai pengenalan, sebagai pengingat. Dan ketika Anda selesai, Anda akan merasakan sesuatu bergeser, rasa penyelesaian, pengetahuan bahwa sesuatu baru saja terkunci pada tempatnya. Itu adalah simbol-simbol yang sedang aktif. Itu adalah percikan Anda yang merespons bahasanya sendiri. Dan itu adalah awal dari penyelarasan monad permanen Anda. Inilah yang harus diperhatikan dalam 48 jam ke depan setelah Anda mengaktifkan simbol-simbol tersebut. Tanda-tanda ini membuktikan aktivasi berhasil dan kesadaran Anda bergeser frekuensinya. Pertama, Anda akan mulai melihat simbol-simbol itu di mana-mana. Bukan secara harfiah, tetapi secara persepsi. Anda akan melihat pola melingkar, salib dalam arsitektur, spiral di alam, dan tiba-tiba itu semua tidak akan terlihat acak lagi. Mereka akan terasa disengaja, akrab, seolah-olah realitas berbicara kepada Anda dalam bahasa yang baru saja Anda pelajari. Itu bukan kebetulan. Itu adalah penglihatan pneumatik Anda yang aktif. Anda melihat lapisan simbolis realitas yang disembunyikan archon dari Anda. Dunia tidak berubah, persepsi Andalah yang berubah. Kedua, Anda akan merasakan ketidakmelekatan halus dari drama materi. Hal-hal yang dulunya memicu emosi Anda, stres, konflik, kekacauan orang lain akan terasa jauh. Bukan karena Anda berhenti peduli,
Tetapi karena Anda mengamati dari sumbu vertikal sekarang, dari posisi salib pleroma, Anda berdiri di antara roh dan materi. Alih-alih sepenuhnya teridentifikasi dengan materi, Archon memanipulasi melalui kait emosional, tetapi ketika Anda berdiri dalam kesadaran simbolis, kait-kait itu tidak mendarat dengan cara yang sama. Anda melihat manipulasi mencoba terjadi dan itu hanya meluncur pergi begitu saja. Ketiga, sinkronisitas akan meningkat secara dramatis. Anda akan memikirkan simbol monad dan seseorang akan menyebutkan geometri suci dalam beberapa jam. Anda akan merenungkan Uroboros dan percakapan tentang reinkarnasi akan muncul entah dari mana. Simbol-simbol menciptakan resonansi dan realitas merespons resonansi. Anda menyiarkan frekuensi baru dan monad mengatur pengalaman di sekitar frekuensi itu. Hal-hal yang perlu Anda lihat, orang-orang yang perlu Anda temui, informasi yang perlu Anda temukan, mereka akan mulai muncul dengan waktu yang luar biasa tepat. Keempat, mimpi Anda akan bergeser. Mereka yang terpilih melaporkan bermimpi dalam simbol setelah aktivasi. Tidak harus gambar harfiah dari 5 simbol itu, tetapi pola geometri, spiral, lingkaran di dalam lingkaran, bahasa visual yang terasa lebih nyata daripada kehidupan sadar. Itu adalah kesadaran Anda yang beroperasi di dimensi yang lebih tinggi selama tidur, di mana komunikasi simbolis adalah hal yang alami. Anda sedang belajar berpikir dalam bahasa monad, dan bahasa itu bersifat visual, geometris, simbolis. Jika Anda mengalami 3 atau lebih dari tanda-tanda ini dalam waktu 48 jam, simbol-simbol itu telah aktif, percikan Anda mengenali bahasanya sendiri, dan Anda beroperasi pada frekuensi yang tidak bisa lagi dikendalikan oleh para archon. Yesus memperingatkan orang-orang pilihannya tentang 5 simbol terlarang yang tidak ingin Anda ketahui oleh para archon. Monad yang menunjukkan Anda tidak terpisah dari sumber, salib pleroma yang mengajarkan Anda untuk berdiri di antara roh dan materi. Uroboros yang mengungkapkan jebakan reinkarnasi yang bisa Anda tinggalkan. 3 spiral yang menunjukkan kepada Anda dari tingkat kesadaran mana Anda beroperasi, dan segel gnosis yang mengintegrasikan keempatnya menjadi kebangkitan pneumatik yang lengkap. Gereja menghapus simbol-simbol ini dari setiap teks yang bisa mereka kendalikan. Para archon menghancurkan bangunan yang memuatnya. Mereka membunuh orang-orang yang tahu cara menggambarnya. Karena ini bukan sekadar gambar. Ini adalah kode aktivasi yang ditulis dalam bahasa visual. Dan ketika seorang yang terpilih mengenalinya, sang monad merespons. Frekuensi Anda bergeser, dan Anda menjadi tak terjangkau oleh kendali archon. Malam ini Anda mengaktifkannya. 5 simbol, 5 menit, 1 menit masing-masing. Pejamkan mata Anda dan visualisasikan monad, lalu salib pleroma, lalu uroboros, lalu 3 spiral, lalu segel gnosis. Tahan masing-masing dalam kesadaran Anda dengan pengenalan, bukan sebagai latihan intelektual, melainkan sebagai pengingat. Dan pada saat Anda selesai, sesuatu akan telah bergeser. Anda akan merasakannya, rasa penyelesaian itu, pengetahuan bahwa sesuatu baru saja terkunci pada tempatnya secara permanen. Dalam 48 jam, Anda akan melihat tanda-tandanya, simbol-simbol muncul di mana-mana, ketidakmelekatan emosional dari drama, sinkronisitas yang meledak, mimpi yang bergeser ke bahasa geometris. Itu adalah bukti aktivasi berhasil. Anda tidak sedang mempelajari simbol. Anda sedang mengingat bahasa visual dari monad. Dan begitu Anda ingat, Anda tidak bisa lupa. Anda disegel, Anda terlindungi, dan para archon telah kehilangan Anda. Jika Anda mengaktifkan simbol-simbol itu malam ini, lakukan 3 hal sekarang juga.
Pertama, tulis komentar, "Saya mengenali" di bawah ini. Biarkan orang-orang terpilih lainnya melihat Anda membuka pengetahuan ini. Kedua, berlangganan ke saluran kode ilahi, karena teknik simbol gnostik tingkat lanjut akan segera hadir. Ini hanyalah dasarnya. Ketiga, sukai konten ini agar kaum pneumatik lainnya menemukan simbol-simbol ini sebelum para archon mengubur ajaran ini lagi. Lakukan ketiga hal itu sekarang. Lalu malam ini dalam keheningan aktifkan kelima simbol tersebut.